Sahabat Rema yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sukacita, dan berkah dalam. Jumpa lagi dalam perenungan hari Senin tanggal 20 April tahun 2026. Perenungan yang hendak kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Dan tema yang hendak kita renungkan bersama adalah makanan yang membawa daya ubah. Sahabat Rema yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes hari ini yang telah kita baca bersama, di mana banyak orang mencari Yesus Kristus karena mereka telah dikenyangkan dengan makanan yang diberikan oleh Yesus. Maka makanan inilah yang akhirnya menggerakkan banyak orang mau datang kembali kepada Yesus supaya dikenyangkan. Namun mereka lupa bahwa sebenarnya yang mau dimaksud Yesus Kristus adalah harus mencari kehendak Allah sebelum mencari makanan. Ini pula lah yang mengingatkan kepada kita dalam hidup ini. Mari kita mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan menerima makanan rohani, yaitu tubuh Kristus setiap kita merayakan Ekaristi. Maka makanan rohani tubuh Kristus yang kita terima itulah seharusnya membawa daya ubah dalam diri kita. Daya ubah ini menggerakkan iman kita supaya semakin hari semakin beriman kepada Tuhan. Semakin hari iman kita semakin dikuatkan. Setiap orang yang setelah mengikuti Ekaristi dan menerima makanan rohani yaitu tubuh Kristus memiliki daya ubah, yaitu menjadi pribadi yang membawa sukacita, yang hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang lain, yang mungkin ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa dengki. Setelah Ekaristi, rasa marah, rasa dengki, rasa benci itu sudah tidak ada dalam diri kita. Kita menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang mencintai sesama. Dalam keluarga, setelah melakukan dan menerima makanan rohani dalam Ekaristi, maka juga harus ada daya ubah. Bagaimana seorang suami harus mengasihi istri dan anak-anaknya. Seorang istri harus mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagaimana mereka sebagai orang tua harus bisa mengasihi anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak harus bisa mengasihi orang tua masing-masing. Dalam keluarga inilah harus ada daya ubah, saling menghormati, saling mengasihi, menjaga komunikasi, dan menjadi pribadi yang saling memaafkan. Daya ubah juga bisa terjadi dalam hidup beriman kita di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa juga semakin digerakkan hati kita, semakin aktif dalam hidup gereja, dimulai dari lingkungan ataupun di paroki. Dan kita sebagai orang-orang muda Katolik juga harus bisa membawa daya ubah dalam diri kita. Semakin mencintai Ekaristi, semakin mencintai hidup doa, dan semakin semangat untuk bisa berkumpul, baik mulai dari misdina, orang muda Katolik ataupun kelompok-kelompok kategoria, dan bisa melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Maka Injil Yohanes hari ini bab 6 ayat 22 sampai dengan 29 mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa makanan yang kita terima yaitu adalah tubuh Kristus. Setiap Ekaristi yang kita hadiri dan kita rayakan harus mampu membawa daya ubah, dan daya ubah itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita diarahkan kepada jalan keselamatan. Dengan demikian, dalam hidup kita harus mencari kehendak Allah supaya kita mau menerima makanan rohani itu dan membawa daya ubah dalam diri kita masing-masing. Semoga
Dengan berkat karunia Roh Kudus, kita semua juga dimampukan untuk mencari kehendak Allah terlebih dahulu, dan pada akhirnya kita bisa menerima makanan rohani yang membawa daya ubah dalam diri kita. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita, aktivitas kita, pelayanan-pelayanan kita, belajar kita, rencana-rencana kita, niat-niat baik kita, dimulai dalam keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berada. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Berkat dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.